close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Jalal dengan NIM A1C3190008. Perkenalkan, nama saya Pada Cynthia Zahra kesempatan dengan kali NIM ini A1C3190008 kita akan melakukan percobaan dari program studi register pendidikan dan fisika counter kelas menggunakan reguler aplikasi A2019, Proteus Fakultas 8 Pro. Hubungan dan Ilmu Langsung Pendidikan saja kita ke Universitas aplikasinya. Jambi. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan register, yaitu tentang serial input parallel output atau SIPO. Di sini kita mencari alat dan komponen yang kita butuhkan. Karena ini rangkaian SIPO, maka rangkaian ini adalah rangkaian seri. Pertama kita rangkai dulu DTFF-nya. Selanjutnya kita gunakan logic state. Dan kita juga menggunakan logic probe sebagai outputnya. Setelah itu kita menghubungkan rangkaian atau komponen-komponen yang telah kita pasang. Jika sudah seperti ini, rangkaian serial input paralel outputnya sudah dapat kita simulasikan. Untuk serial input, untuk logic probe yang pertama serial input, yang kedua yaitu outputnya. Untuk yang di atas Q1, Q2, dan Q4. Yang pertama untuk input 1 dengan clocknya yang bawah 0, yang bawah atau clocknya 1, kita simulasikan hasilnya adalah 1 untuk Q1, Q2 nya 0, Q3 dan Q4 nya juga 0. Lalu kita rubah serial inputnya yaitu 0, sedangkan clocknya yaitu 2. Lalu kita klik di sini 2 kali. Maka didapatkan Q1, Q2 dan Q4 nya 0, 1, 0, 0. Lalu selanjutnya untuk inputnya 1 dan outputnya atau maksudnya clocknya 3. Sini kita tekan 2 kali untuk menjadi 3. Output yang dihasilkan yaitu 1, 0, 1, 0. Untuk Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu kita masukkan lagi inputnya 1, clocknya 4. Kita klik 2 kali lagi untuk menjadikan 4. Maka didapatkanlah 1, 1, 0, 1 untuk Q1, Q2, dan Q3 dan Q4. Yang terakhir untuk serial inputnya 0 dan clocknya itu 5. Maka kita klik 2 kali lagi dan dia didapatkan hasilnya 0, 1, 1, 0 untuk Q1, Q2, dan Q3 dan Q4. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan FIFO atau disebut juga parallel input, parallel output. Di sini kita rubah
menjadi rangkaian paralel. Ini kita hapus dan kita letakkan dulu DTF-nya. DTFF maksudnya. Di sini kita menggunakan logic state. Lalu selanjutnya logic probe-nya kita letakkan. Langkah selanjutnya kita merangkai rangkaian ini. Untuk rangkaiannya mohon diperhatikan baik-baik, karena jika ada kesalahan dalam merangkai maka percobaan ini tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini bentuk dari parallel input, parallel output untuk clocknya yang bawah, yang di sini yang di atas inputnya D1, D2, D3 dan D4, dan outputnya Q1, Q2 dan Q2 dan Q3, Q4. Clock yang pertama yaitu 0, D11, D21, D30, D41 kita simulasikan, maka didapatkan outputnya 0 semua. Selanjutnya kita ubah lagi clocknya 1, output kita dapatkan 1101. Seperti yang ada di layar ini. Lalu kita rubah clocknya menjadi 2 dengan cara mengklik 2 kali. Inputnya 1001, maka outputnya 1001. Yang terakhir kita masukkan clocknya 3 dengan input 0001, maka output yang dihasilkan yaitu 0001. Berdasarkan percobaan SIPO dan PIPO yang sudah kita lakukan, keduanya itu sudah sesuai dengan tabel kebenaran seperti itu, atau sudah sesuai dengan teori. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan counter. Counter di sini ada sinkronus dan asinkronus. Di sini kita akan melakukan percobaan asinkronus counter, yang mana asinkronus counter ini merupakan counter yang bekerja dalam waktu yang berbeda, atau waktu pemicu clock itu tidak serentak. Untuk rangkaiannya sudah kita buat terlebih dahulu, karena di rangkaian ini kita harus hati-hati dalam merangkainya, maka saya siapkan terlebih dahulu. Kita menggunakan gerbang NAND, resistor, LED yellow, dan kita menggunakan power dan ground, dan yang penting kita harus menggunakan clock. Kita letakkan di ujungnya. Setelah semuanya terangkai, sekarang kita akan mensimulasikan berdasarkan percobaan yang akan kita buat, atau sesuai dengan penuntun seperti itu. Nah, seharusnya di sini lampunya menyala.
bekerja berdasarkan waktu. Sepertinya percobaan ini gagal kita lakukan karena ada rangkaian yang salah. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai synchronous counter. Perbedaannya yaitu dari yang sebelumnya, synchronous counter itu bekerja dalam waktu yang bersamaan, berbeda dengan yang tadi dalam waktu yang berbeda. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya. Membuat rangkaian ini juga memakan waktu yang lama, maka saya buat terlebih dahulu. Di sini juga terdapat gerbang NAND, flip-flop, clock, LED maupun resistor, dan juga ada ground dan power. Yang paling penting di sini yaitu clock. Kita pasangkan. Setelah pasangnya sudah terpasang rangkaiannya, maka kita bisa melihat output dari sinyal input pada clock yang sudah kita masukkan. Jika sudah seperti ini, maka kita simulasikan. Untuk detik ke-0 dapat kita lihat lampunya pada Q1, Q2, dan Q3 itu 000 karena semua lampu tidak menyala. Lalu jika detik pertama, maka Q2, Q3 menyala. Maaf untuk detik ketiga. Jadi sesuai dengan tabel kebenaran, kita uji lagi. Di sini ada detik keempat yaitu 100 sesuai juga dengan tabel kebenaran. Kita uji lagi pada detik kelima itu 101 sesuai dengan tabel kebenaran. Dan kita uji lagi detik ke-6, di sini dapat terlihat hasilnya 000 atau tidak menyala. Dan yang terakhir yaitu detik ke-7 yaitu Q1, Q2, Q3 yaitu 001. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan dapat sesuai dengan penuntun yang telah diberikan. Demikianlah praktikum yang dapat saya jelaskan atau saya lakukan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.